Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Sukasna. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi tentang mengapa kurikulum harus berubah. Kita mulai dari apa itu kurikulum. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu mengapa kurikulum harus berubah? Di sini saya akan memaparkan beberapa alasan kenapa kurikulum harus berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Pada hakikatnya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka sekarang dan masa depan. Nah, Bapak Ibu Guru, perkembangan dalam dunia pendidikan terus terjadi. Ingatkah Bapak Ibu Guru pada saat dulu kita menjadi murid atau siswa, untuk mengerjakan tugas, Bapak Ibu Guru atau kita semua menulis tugas dan harus bertemu langsung dengan guru. Namun pada saat ini siswa dapat mengumpulkan tugas melalui foto yang bisa dikirimkan melalui WA atau bisa berupa email. Nah, demikian juga dengan penyimpanan file atau data. Dulu kita menyimpan file atau data masih berupa disket, lalu berkembang dengan bisa menggunakan flash disk, dan kini penyimpanan data atau file Bapak Ibu Guru bisa menggunakan Google Drive yang memiliki kapasitas tanpa batas. Nah, dilihat juga dari perbedaan keinginan cita-cita siswa. Dulu, siswa bercita-cita hanya sebatas menjadi guru, polisi, dokter, tentara, pilot, atau profesi yang sudah ada. Nah, namun sekarang, keinginan atau cita-cita siswa itu berbeda. Mulai dari pembuat animasi kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi game online, YouTuber, dan influencer. Dilihat dari makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai seorang guru, harus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Menurut hasil penelitian bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran, misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Jadi, rancangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan siswa. Pendapat dari berbagai ahli atau orang atau tokoh, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai perwujudan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Untuk itu, semua harus berkolaborasi demi terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak-anak. Dari guru harus terus belajar mengklasifikasi pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Dari orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya. Demikian juga dengan pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat, harus terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan. Nah, lalu pertanyaannya,
Bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang dan belajar bersama? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, jawabannya adalah lingkungan sekitar yang selalu berubah. Nah, dilihat dari lingkungan belajar siswa. Nah, kita lihat lingkungan belajar siswa, apakah lingkungannya di daerah pesisir pantai, atau bisa juga di daerah perkebunan, atau bisa juga di daerah pertanian atau persawahan. Nah, lalu kita lihat perubahan apa saja yang terjadi di sekolah. Apakah ada yang mempengaruhi atau merubah guru atau siswa? Nah, disinilah tugas pemerintah pusat harus memperhatikan semua itu melalui proses adaptasi. Hal tersebut dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau dikenal dengan KOSP. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan KOSP? Ada beberapa langkah-langkah pengembangan KOSP, yaitu yang pertama, diagnosis kebutuhan. Kebutuhan apa yang saat ini dan di masa depan yang dibutuhkan anak, itu yang menjadi pijakan untuk merancang kurikulum. Yang kedua, perumusan tujuan. Apa tujuan kita merancang kurikulum? Apa tujuan kita mendidik anak? Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Materi-materi penting, esensi, konten apa yang perlu kita sajikan pada anak-anak harus kita pilih agar anak-anak mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang sudah dimiliki siswa dan pengalaman apa yang harus dimiliki siswa. Itu yang harus kita pilih, kita organisir untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang kelima, pengembangan alat evaluasi. Alat evaluasi apa yang cocok atau sesuai dengan kompetensi siswa. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang mengapa kurikulum harus berubah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.